Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Pagi GKI Sumut Medan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru. Kami akan mengawalinya dengan ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk mengerjakan firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami di dalam kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Saudara-saudara, tentulah setiap kita akan mengaku bahwa Tuhan adalah perlindungan kita di tengah-tengah kesulitan dan kekacauan dalam hidup kita. Dia adalah kekuatan kita, pertolongan kita, dan tempat perlindungan kita. Kita tidak perlu merasa takut jikalau Tuhan ada bersama dengan kita. Dengan pengakuan tersebut, sudah seharusnya lah kita percaya kepada Tuhan senantiasa. Di dalam hidup kita yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, kita harus merespon dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu sebagai tanda bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Maka kita harus memberkati orang lain juga. Salah satu ucapan syukur tersebut adalah dalam bentuk persembahan syukur. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mendengarkan doa kita dan mengampuni dosa kita jika kita berbalik dari jalan kita yang jahat dan mencari Dia. Orang-orang di Perjanjian Lama berulang kali memberikan persembahan syukur yang diserahkan melalui imam-imam besar di Bait Suci. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, berbagai bentuk persembahan syukur yang disebutkan, antara lain persembahan syukur yang berupa korban syukur, persembahan sukarela, persembahan panen, persembahan ulang tahun, serta persembahan nazir, serta yang lainnya. Dalam semua bentuk persembahan syukur, tujuan utamanya adalah untuk mengungkapkan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih-Nya. Persembahan kita dapat menjadi ekspresi iman kita dan rasa syukur kita atas keselamatan yang telah kita terima, tetapi tidak dapat menjadi dasar untuk mendapatkan keselamatan. Dalam iman Kristen, keselamatan kita didasarkan hanya pada iman kepada Yesus Kristus, bukan pada perbuatan baik kita atau persembahan kita. Roma 3 ayat 28 dan Galatia 2 ayat 16. Tetapi seringkali muncul penyesat-penyesat yang mengagungkan persembahan syukur ini sebagai jalan untuk pengampunan dosa dan sebagai jalan untuk menuju ke kehidupan kekal. Dalam Matius 25
ayat 31 sampai 46. Yesus mengajarkan bahwa kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Tetapi perbuatan baik kita tidak dapat membawa kita ke kehidupan kekal. Sebaliknya, perbuatan baik kita adalah bukti dari iman kita yang hidup. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Ibrani 9 ayat 23 sampai 28 yang kita baca pada pagi hari ini menjelaskan bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kita, untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Pengorbanannya adalah sempurna dan tidak dapat diulang lagi. Kita tidak perlu lagi mengorbankan hewan atau melakukan ritual-ritual lainnya untuk mendapatkan pengampunan dosa. Ayat 23 sampai 26 menceritakan Kristus telah mengorbankan dirinya untuk membersihkan kita dari semua dosa-dosa kita. Ayat 27 menjelaskan tentang pengorbanan Kristus adalah sempurna dan tidak dapat diulang lagi. Ayat 28, Kristus akan datang kembali untuk memberkati kita melalui keselamatan yang sempurna. Untuk itu, kita harus hidup dengan iman yang teguh dan menantikan kedatangan Kristus kembali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik buat firman yang telah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan di sepanjang hari ini. Karena kami tahu bahwa semua itu respon kami atas berkat Tuhan yang begitu baik yang telah memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merespon berkat Tuhan dengan membagikan berkat itu kepada orang lain di sekitar kita hari ini. Dengan iman penuh kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan menuju kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.